Nah, baiti jannat itu ada kerukunan di dalam rumah tangga ini. Meskipun ini rumahnya kecil, tapi seakan-akan besar. Kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini ada pertanyaan. Kita upayakan kita itu senang di masjid. Nah, ada hadis baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Lebih baik di mana? Di rumah atau di masjid? Kan begitu. Nah, lebih baik di satu tempat itu disesuaikan ya dengan kepentingannya, Pak. Ya, kalau kita beribadah utamanya sholat jamaah, ya ibadah wajib sholat jamaah itu bagus di masjid, dan kita upayakan di masjid ini senang, tenang, nggak kupu, nggak mikir yang lain. Kalau sholat sunnah, nah ini ya kita upayakan di rumah. Ya, Rasulullah mengatakan rumahku adalah surgaku, itu maksudnya adalah rukun. Jadi rukun kebersamaan terhadap keluarga ini baiti jannati, ngapunten. Makanya ada hadis berbahagialah orang yang membangun rumah itu rumah yang besar, Pak. Ya, jadi orang yang bangun rumah yang besar itu yang berbahagia. Ustadz, omai tipe 36. Loh, ini cara mengartikannya beda. Ada orang itu rumah yang kamarnya saja 6x7, Pak. Besar gitu ya. Nah, sak bojo gak rukun. Iku kata ombo tak kata sumpek iku, Pak. Ya. Lalu apa? Tempat tidurnya 2x2. Gitu kata sumpek, situ do pojok kono, situ do pojok kene. Nah, gitu. Itu yang namanya rumah besar. Ya, itu rukun. Nah, meskipun rumah itu kecil, ya 3x3, tapi kalau rukun itu bahagia seperti surga. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berkepentingan terhadap apa, nah itu umpamanya suatu saat kita penting di pasar, ya ke pasar. Bukan berarti tempat terjelek di bumi ini adalah pasar, gak usah ke pasar lagi. Ini yang kurang pas. Cuma kalau tempat yang terjelek di situ kita butuh secukupnya saja pulang. Nah, kalau di masjid dalam rangka beribadah utamanya sholat jamaah, itu kita harus senang di masjid. Bukan begini, mulai subuh sampai isya nduk masjid. Ini yang kurang pas. Wah, ini kongkon seneng nduk masjid, ya yo gak nyambut gawe temenan, Pak. Ya, ini yang enggak, ya. Nah, baiti jannat itu ada kerukunan di dalam rumah tangga ini. Meskipun ini rumahnya kecil, tapi seakan-akan besar. Kadang-kadang itu apa ruang tamu besar ya ono mertua ngono, ya. Mantune mlebu, "Sit, balik maneh." Saya koncone ngono. Apa balik ngono? Mungsuku durung tuwa. Lho ngono e, mungsune durung tuwa. Ya. Jadi sempit, Pak. Meskipun rumah besar. Nah, oleh karena itu baiti jannati Rasulullah itu begitu. Ngapunten, rumah Rasulullah itu kecil, Pak. Kecil sekali. Kalau kita lihat ya, makam Rasulullah sama tempat khutbah itu gak jauh. Ya, dan tempat khutbah itu masjid. Rumah Rasulullah, makam Rasulullah itu rumahnya, jadi kecil. Nah, rumah Rasulullah itu kalau dibuka jendelanya itu kata masjid ya, untuk masjid. Makanya Rasulullah pernah itikaf, ya. Terus Sayyidatina Aisyah ini buka jendela, nyisiri, Pak. Jadi Sayyidatina Aisyah itu di rumah, Rasulullah di masjid.
Ya, jadi mepet. Rumahnya kecil. Ya, ngapunten sering kita dengar Rasulullah sholat malam. Ya, sholat malam itu Sayyidatina Aisyah kakinya nyelontang. Kenapa? Karena sempitnya kamarnya, sempit. Ya, tapi itu bahagia dan itu menjadi surga. Ya, jadi itu yang dianggap. Jadi kalau kita di rumah tentunya dengan keluarga dan ini kita menyenangkan diri di sana sehingga jadi surga. Nah, kalau di masjid itu juga kita senangi. Ada dulu ngapunten ya, dulu itu ada pernyataan seseorang begini, sholat jamaah itu lebih bagus di rumah dengan istri. Ada yang begitu, Pak. Dan saya dengar begitu itu, ya, daripada di masjid itu lebih bagus sholat jamaah di rumah dengan istri, gitu. Ya saya jawab, wis gak usah bangun masjid, ya, bangun oma wae, sholat jamaah di oma, ya. Nah, sholat jamaah di rumah boleh saat melaksanakan sholat sunnah. Contoh, ya, sholat tahajud, sholat duha, monggo. Ya, nah sholat wajib kalau nggak ada halangan kita upayakan di masjid. Ya, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, kasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh solehah. Ya, kasih jodoh, mudah-mudahan mereka jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.